Renungan firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Yesaya pasal 26 ayat 1 sampai ayat 21. Kitab Yesaya pasal 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-21 dengan suatu tema bagaimana orang Kristen menghadapi wabah virus corona. Saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan, dunia saat ini menghadapi bahaya yang sangat besar, yaitu mewabahnya virus corona atau juga yang dikenal sebagai COVID-19. Wabah ini telah merenggut banyak jiwa. Dan juga di negara kita sudah lihat melalui laporan dari televisi bahwa sudah banyak sekali yang terinfeksi oleh virus ini. Kurang lebih ada 100 orang tiap hari, bertambahnya orang-orang yang terinfeksi oleh virus ini. Bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen menyikapi akan wabah yang telah menjalar ini? Di dalam Yesaya pasal 26 ayat 1 sampai 21 ini, saya mendapatkan ada 2 langkah penting yang harus kita ambil untuk menghadapi wabah virus ini. Yang pertama, langkah yang harus kita ambil adalah datang kepada Tuhan, berlindunglah kepada Dia. Saya baca dari ayat 1 sampai ayat 4. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan, Yesaya pasal 26 ayat 1 sampai 4 di sini mengajar kepada setiap kita di dalam menghadapi suatu bahaya, suatu malapetaka yang ada di depan kita, yaitu agar kita datang berlindung kepada Allah. Sebab Allah itu tempat perlindungan yang kekal. Dia disebut gunung batu yang kekal. Dia disebut benteng keselamatan bagi setiap kita yang memberikan damai sejahtera. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, di dunia tidak ada yang kekal. Di dunia tidak ada yang bisa kita andalkan untuk menghadapi berbagai masalah dalam hidup ini. Salah satu bagian firman Tuhan mengatakan, jangan kamu mengandalkan kuda-kuda Mesir. Lalu ketika kita menghadapi berbagai masalah ini, apa yang harus kita lakukan? Datang kepada Tuhan, berlindunglah kepadanya. Mazmur 121 ayat 1 dan 2 mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, memang kalau kita melihat berbagai berita melalui media televisi dan melalui media internet, pengetahuan manusia bertambah-tambah. Demikian juga dengan ilmu kedokteran. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dunia saat ini kebingungan menghadapi wabah virus COVID-19. Apa yang harus kita buat? Semuanya menghadapi kesulitan. Semuanya menghadapi suatu kekhawatiran yang sangat besar. Namun firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita untuk datang pada Tuhan, mohon perlindungan kepada Dia, karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu hari ketika Tuhan Yesus berada di atas bukit,
Dia melihat keadaan Yerusalem dan sekitarnya. Kemudian dia menangisi Yerusalem itu. Dia berkata, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu untuk mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Sebetulnya Allah rindu untuk mengayomi setiap kita, melindungi setiap kita. Namun seringkali manusia hanya mengandalkan akan diri sendiri, mengandalkan kekuatan mereka, mengandalkan kepintaran mereka, mengandalkan akan kekayaan mereka, mengandalkan akan segala jabatan mereka. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah mengasihi kita. Dia ingin melindungi kita. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Dia, berlindung kepadanya. Sebab Dia adalah Allah tempat perlindungan kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan di dalam menghadapi wabah virus corona ini? Kita akan lihat di dalam ayat firman Tuhan, Yesaya pasal 26 ini, ayat yang ke-20. Yesaya pasal 26 ayat 20. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah kau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Yang kedua yang harus kita lakukan, langkah kedua yang harus kita lakukan adalah, yaitu marilah kita berpikir bijaksana. Apa yang Tuhan nasihatkan kepada kita pada hari ini? Tadi ayat 20 mengatakan, mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Ayat firman Tuhan ini bukan mengajar kita untuk takut menghadapi masalah. Ayat firman Tuhan di sini bukan mengajar kita untuk khawatir di dalam menghadapi suatu musibah. Tetapi ayat firman Tuhan ini bicara soal kebijaksanaan, soal hikmah. Apa yang kita harus lakukan untuk menghindari akan wabah itu? Negara bangsa kita, pemerintah kita telah memberikan suatu himbauan supaya kita melakukan social distancing, supaya kita melakukan physical distancing, yaitu pembatasan sosial, yaitu untuk menjaga jarak. Hal ini seturut dengan firman Tuhan. Saya ingin baca lagi satu bagian firman Tuhan di dalam Amsal pasal 22 ayat 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus dan mendapat celaka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tuh dituntut oleh Tuhan supaya kita setia kepadanya. Kita dituntut oleh Tuhan supaya iman kita menjadi kuat. Kita percaya dan mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Namun Tuhan juga mengajar kita supaya hidup ini penuh dengan hikmat. Firman Tuhan tadi mengatakan, jika kita orang bijak, ketika kita melihat malapetaka, kita harus sembunyi. Karena orang yang tak berpengalaman, mereka berjalan terus menghadapi malapetaka itu dan akhirnya mendapat celaka. Ketika pemerintah kita menghimbau kita untuk mengadakan pembatasan sosial, untuk menjaga jarak, perintah ini bukan untuk supaya kita ini tidak bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman. Perintah ini bukan untuk menjauhkan kita dari hadirat Tuhan, tidak. Tetapi untuk sementara waktu, kita harus menjaga jarak kita. Kita harus menghindari suatu kerumunan yang besar. Karena virus corona ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mudah sekali menjalar, mudah sekali menular. Ya. Melalui sentuhan, melalui salaman, ya, melalui memegang suatu barang-barang yang pernah dipegang oleh orang yang terjangkit, maka kita bisa terjangkit olehnya.
dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita harus bijaksana. Ya. Kita harus mengambil satu langkah yang tepat untuk memutuskan penularan dari virus ini. Dan kita tahu di dalam kitab Roma pasal 13 ayat 1 yang mengatakan bahwa tiap-tiap orang harus takut kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintahan yang ada ditetapkan oleh Allah. Kita harus takut kepada pemerintah, sebab pemerintah ini ditetapkan oleh Allah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya sangat prihatin. Ada beberapa tokoh gereja yang mengatakan, kenapa takut dengan COVID-19? Kenapa iman kamu lemah? Kenapa kamu takut menghadapi semua wabah itu? Bukankah Tuhan itu adalah pelindung kita? Bukankah Tuhan itu adalah yang menyertai hidup ini? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin menceritakan ada kejadian pada waktu pelayanan saya di daerah Kabupaten Ketapang dulu, yang sekarang disebut Kabupaten Kayong Utara. Ada satu tempat kecil namanya Padu Banjar. Ya. Di Padu Banjar itu ada sebuah sungai yang agak kecil. Kemudian suatu malam ketika ada seorang ibu sedang mencuci pakaian di sungai itu, tiba-tiba kakinya disambar oleh buaya. Ya, dia mendapat luka yang cukup parah, tetapi untungnya dia tidak mati oleh karena gigitan buaya ini. Lalu apa yang masyarakat lakukan pada saat itu? Ada seorang yang mungkin sudah berpengalaman tentang hal ini. Dia mengatakan kepada orang-orang yang ada di Padu Banjar, beberapa hari ini harap semua rakyat, semua masyarakat di Padu Banjar jangan mandi atau jangan mencuci tangan, mencuci kaki di sungai ini. Semuanya harus menjauhi sungai ini, karena saya akan menangkap buaya ini. Maka apa yang dilakukan oleh orang ini? Dia menyiapkan suatu pancing yang sangat besar. Ya, dia buat itu pancing itu dengan tali yang sangat kuat. Kemudian sebagai umpan, ya, diberinya ayam, satu ekor ayam. Ya. Nah kemudian setelah 1 hari, 2 hari, buaya itu tertangkap pancing itu. Ya. Kena pancing itu, kemudian buaya itu berhasil dibunuh. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa orang ini melarang penduduk yang ada di Padu Banjar untuk sementara waktu tidak boleh mandi, tidak boleh mencuci tangan dan mencuci kaki di sungai ini? Ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah takutnya buaya ini akan menggigit orang yang mandi di sungai itu. Yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah buaya ini akan takut dan akan lari. Oleh sebab itu tidak akan bisa ditangkap lagi. Nah, demikian juga mengenai kebijakan pemerintah yang saat ini melakukan social distancing atau physical distancing. Untuk sementara waktu, hal ini diberlakukan. Kenapa? Untuk menjaga supaya penularan ini tidak terus berlaku di dalam negara kita. Penularan ini dapat diputuskan sehingga wabah ini dapat diatasi dengan segera. Bayangkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, rencana dari social distancing ini sudah ditata sedemikian rupa. Anak-anak sekolah diliburkan, pegawai-pegawai perusahaan telah dibatasi dan diliburkan. Bahkan kita lihat juga himbauan dari Bapak Kapolri kita supaya pertemuan-pertemuan yang melibatkan banyak orang juga akan ditiadakan, baik itu pertemuan sosial, keagamaan, dan lain sebagainya. Semuanya ini untuk menjaga kehidupan dari bangsa ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bayangkan kalau semua rencana besar ini untuk menghambat
dari penularan COVID-19 ini, lalu ada segelintir orang atau segelintir gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini masih berkeras hati untuk melanggar himbauan ini. Apa yang terjadi? Mereka tetap mengumpulkan banyak orang di dalam gereja mereka, padahal ada beberapa orang yang sudah terinfeksi. Akhirnya infeksi ini akan merebak kepada jemaat yang lain, dan jemaat yang pulang dari gereja itu akan menularkan kepada istri dan anak-anak mereka, kepada tetangga mereka. Sehingga apa? Upaya dari pemerintah untuk memutuskan penularan COVID-19 ini menjadi gagal. Tentunya kita tidak mau, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kalau ada orang yang mengatakan karena ulah dari orang-orang Kristen, maka COVID-19 masih terus berkecamuk di negeri ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita diberi akal bijaksana oleh Tuhan. Kita diberi hikmat oleh Tuhan untuk menghadapi suatu permasalahan dalam hidup ini. Ingat peristiwa di dalam Natal, ketika Tuhan Yesus dilahirkan di sebuah kandang Betlehem. Pada waktu dia berumur belum 2 tahun, Herodes mendengar kabar itu dari 3 orang Majus yang datang dari timur. Lalu Herodes berusaha untuk membunuh bayi ini. Bagaimana caranya? Yaitu dia memerintahkan kepada semua laskarnya untuk membunuh anak-anak laki-laki di bawah umur 2 tahun. Dan apa yang terjadi dengan Yusuf dan Maria dan bayi Yesus? Allah sendiri memberitahu kepada Yusuf pada waktu itu melalui malaikatnya, ungsikan anak ini beserta ibunya ke Mesir, karena Herodes mau membunuh dia. Lalu Yusuf segera pada malam hari itu membawa Yesus, bayi Yesus dan juga Maria ibunya untuk mengungsikan diri ke Mesir. Saya mau bertanya kepada saudara-saudara semuanya, apakah di sini Allah takut dengan ancaman dari Herodes? Apakah Allah takut dengan musibah yang akan terjadi pada waktu itu? Saya kira tidak. Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Allah kita bisa melakukan segala perkara. Allah kita bisa melakukan dengan segera membunuh dari Herodes itu. Tapi bukan itu yang dilakukan oleh Allah kita. Dia mengajar kita bagaimana kita melakukan suatu hikmat dan bijaksana. Menyuruh Yusuf untuk mengungsikan anak itu dan ibunya ke Mesir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita menghadapi suatu permasalahan dengan wabahnya virus COVID-19. Oleh sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita buat? Mari kita dukung akan himbauan dari pemerintah. Untuk sementara waktu, marilah kita batasi pertemuan-pertemuan, persekutuan-persekutuan, ibadah-ibadah yang melibatkan banyak orang. Untuk sementara waktu saja. Bukankah kita bisa beribadah kepada Tuhan di rumah kita masing-masing? Kita bisa beribadah kepada Tuhan untuk sementara melalui satu kelompok kecil saja di dalam keluarga. Dan kita bisa mendengar firman Tuhan melalui akan handphone kita seperti saat ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semuanya itu tidak akan mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan. Semuanya itu tidak mengurangi akan sembah sujud kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Hari ini kita sudah mendengar 2 langkah penting bagi setiap kita di dalam menghadapi wabah virus COVID-19. Maukah kita melakukan langkah ini? Pertama, datang pada Tuhan, berlindunglah kepadanya. Dia adalah perlindungan kita. Yang kedua, marilah kita mempunyai akal yang bijaksana, yang penuh dengan hikmat. Untuk apa? Memutuskan penularan dari wabah virus COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati.